I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum, saya Dwi Sandika Radia Ramadan, NIM 409 dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Iskandar, NIM 431 kelompok 10. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep analisis permintaan dan penawaran dalam pasar pada kondisi yang seimbang? Dan apa saja faktor penentu yang paling penting dalam fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan? Jadi yang pertama, konsep permintaan dan penawaran yang seimbang, yaitu pada saat permintaan dan penawaran itu setara, maupun jumlahnya ataupun kuantitasnya dalam pasar, sehingga tidak menimbulkan adanya sebuah kekurangan maupun sebuah surplus. Yang kedua adalah faktor apa saja penentu yang paling penting dalam fungsi permintaan. Jadi menurut saya ada 3. Yang pertama adalah harga barang dan jasa. Jadi semakin tinggi atau semakin rendah harga barang itu tentu menentukan semakin banyak atau semakin kurangnya konsumsif dari tiap konsumen gitu. Keduanya adalah selera dan preferensi. Tentu saja kita tahu bahwa tiap orang mempunyai selera dan preferensi terhadap suatu barang dan jasa itu berbeda-beda. Mulai dari kualitasnya ataupun harganya juga bisa jadi. Terus yang ketiga itu juga penting adalah jumlah pembeli di pasar. Jadi semakin banyak jumlah pembeli, tentu semakin tinggi juga permintaan yang ada dalam sebuah pasar. Sekian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 yang kedua. Secara Islam, apakah boleh permintaan dan penawaran mempengaruhi harga barang? Seperti yang dijelaskan, permintaan dan penawaran merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis-hadisnya. Karena secara Islam, tawar-menawar sekalipun harganya lebih mahal atau murah, itu dilarang oleh Islam. Baik, saya akan menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu, secara Islam apakah boleh permintaan dan penawaran mempengaruhi harga? Dan jelaskan alasannya. Jawabannya yaitu tidak boleh. Alasannya, hukum penawaran dan permintaan merupakan salah satu hukum ekonomi paling mendasar, mengikat hampir semua prinsip ekonomi dalam beberapa cara. Dalam praktiknya, permintaan dan penawaran saling berlawanan, hingga pasar menemukan harga keseimbangan. Namun, banyak faktor dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan, dan menyebabkan mereka meningkat dan menurun dengan berbagai cara. Dan dalam Islam sendiri menolak menetapkan harga oleh penguasa karena Allah lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Jadi yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam yaitu dilansir dari Jurnal Ekonomi dan Penguasaan. Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor pengaruh permintaan suatu barang yang mempengaruhi harga, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri dan barang substitusi. Jika harga barang tinggi, permintaan barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang rendah, permintaan barang akan rendah. Yang kedua, keinginan produk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. Biasanya bila stok barang menipis, permintaan penduduk terhadap barang itu akan meningkat. Yang ketiga, perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen. Jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat, harganya akan naik. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan suatu barang. Jika kebutuhan tinggi, maka harga akan tinggi dan sebaliknya. Dan yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli. Jika barang dibeli secara tunai, harga akan turun, namun bila dibeli secara kredit, harga akan naik. Selanjutnya, pertanyaan dari Hani Igawartani, NIM 419, kelompok 10. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, apa saja yang mempengaruhi keputusan individu dalam menentukan jumlah permintaan? Jadi menurut kami, dan dari beberapa referensi jurnal yang saya baca, itu dari jurnal Iain Tulung Agung, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, harga barang yang diminta, lalu tingkat pendapatan tiap individunya, lalu harga barang lain atau substitusi yang terkait dengan harga tersebut,
Selanjutnya adalah pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat. Dan terakhir adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Jadi, tiap faktor-faktor ini itu mempunyai peran-peran penting dalam mempengaruhi keputusan individu-individu tersebut dalam menentukan sebuah permintaan atau melakukan sebuah permintaan pada sebuah pasar. Sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 12. Maksud dari maslahat duniawi dalam analis permintaan itu apa dan berikan salah satu contoh seperti apa. Permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam suatu harga dan kuantitas atau jumlah barang. Dalam hukum Islam sendiri, permintaan itu dijelaskan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Contoh barang esensial, barang yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti makanan, beras, kopi, gula, teh, dan pakaian. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Indonesia sudah menerapkan permintaan ekonomi? Dan kalau belum, apa masalah Indonesia belum menerapkan permintaan ekonomi Islam? Jawabannya yaitu belum. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam, namun sistem ekonomi Islam sulit untuk diterapkan di Indonesia karena adanya beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk umat Islam sendiri belum tahu arti dan makna ekonomi Islam secara mendalam. Selain itu, meski sudah ada yang memahaminya, banyak di antara mereka yang tidak bisa menjelaskan secara konsekuensi. Yang kedua yaitu kurangnya keyakinan masyarakat Indonesia mengenai keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam, serta masyarakat Indonesia saat ini masih memperhitungkan perihal laba atau rugi yang bersifat duniawi. Dan yang ketiga yaitu adanya keterbatasan masalah pelayanan. Contohnya aja, lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini masih minim ditemukan di daerah pedesaan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mulai banyak beroperasi di daerah pedesaan. Jadi, dalam Islam permintaan dan penawaran mempengaruhi harga tidak diperbolehkan, karena permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya pertanyaan dari Dia Mutia Hasana, NIM 400 dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah, jika suatu permintaan naik tetapi bahan baku tidak mencukupi, apakah analisis permintaan Islam itu perlu dilakukan? Ataukah dalam keadaan tersebut, ada celah dalam produsen melakukan sebuah kecurangan? Menurut perspektif saya sendiri, sangat perlu dilakukan. Karena kita tahu sendiri bahwa demand analysis itu merupakan sebuah sumber kehidupan bisnis. Karena pada dasarnya, produsen-produsen itu akan menciptakan sebuah produk atau layanan hanya jika pasar menginginkannya. Jadi mereka butuh sebuah analisis permintaan dalam bentuk data ataupun bentuk sebuah fakta. Dan selanjutnya, apakah memungkinkan ada celah dalam produsen melakukan kecurangan? Tentu saja sangat ada celah, sangat ada sih bagi saya. Dan itu termasuk dalam ikhtiar dalam perspektif Islam. Itu merupakan sebuah taktik yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi karena menimbulkan sebuah mudarat bagi kehidupan manusia. Di antara mudarat adalah al-daik atau kesusahan bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat premier atau daruri. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan melarang kita melakukan sebuah penimbunan harta dalam surat Al-Humazah 104 dari ayat 2-3 dan mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Kedua, ada kendala israf, yaitu tindakan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu macam barang. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan kebutuhan orang lain, yaitu tuntutan Islam agar memperhatikan kebutuhan orang lain seperti kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya.
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 14. Dalam menentukan pilihan konsumsi terhadap barang halal, apakah seorang konsumen akan menghadapi atau mendapatkan kegagalan ketika ingin mengkonsumsi suatu barang? Seorang konsumen akan mendapatkan 3 kegagalan ketika ingin mengkonsumsi suatu barang. Yang pertama ada kendala anggaran atau biasa disebut dengan budget constraint. Yang kedua adalah kendala israf. Dan ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kendala anggaran ini adalah seseorang yang tidak dapat membeli barang yang dibutuhkan jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Risma Stephen, NIM 322 dari kelompok 2. Dan pertanyaannya adalah, apa yang paling membedakan antara analisis umum dengan yang direkomendasikan oleh Islam? Apakah dari caranya yang berbeda ataupun hasilnya? Jadi yang membedakan antara analisis umum dan analisis yang direkomendasikan secara Islam itu adalah dari caranya. Karena elastisitas umum itu digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas Islam itu digunakan untuk sebagai pedoman seberapa besar produsen harus merubah harga. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam kondisi seperti apa kita dapat menggunakan elastisitas titik dan elastisitas busur dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu, mungkin seseorang pengusaha maupun seseorang yang bidangnya di bisnis perlu mengetahui kedua jenis elastisitas ini, karena sangat berguna dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya, dengan elastisitas busur, pengusaha dapat mengukur respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga meskipun tidak memiliki informasi tentang kurva permintaan. Dan elastisitas titik bisa digunakan jika perubahan harga yang terjadi sangat kecil. Pertanyaan selanjutnya yaitu, setiap umat muslim mempunyai kekayaan yang berbeda-beda, sehingga pengeluarannya pun juga berbeda-beda. Apakah batasan israf pada kekayaan masing-masing orang berbeda? Jelaskan. Jawabannya yaitu berbeda. Ibaratkan kita bisa menghabiskan nasi sepiring penuh, tetapi anak berusia 4 tahun tidak bisa. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Oleh karena itu, batasan dari israf yang paling jelas adalah cukup, tidak membebani, dan seimbang. Sikap israf atau berlebihan merupakan hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik. Terlalu banyak bersedekah itu kurang baik, bahkan terlalu banyak rakaat dalam sholat sunnah juga kurang baik. Itu baru berlebihan dalam israf, dalam kebaikan. Yang hal itu saja kurang baik, apalagi israf dalam kemaksiatan. Hal itu akan mampu menjerumuskan pelaku israf dalam kemaksiatan ke neraka.